Shalom JKI Mawar Sharon, apa kabar semuanya? Saya berdoa supaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan aman, semua dalam lindungan dan kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita rindu untuk menikmati berkat Tuhan melalui puji-pujian, hadirat Tuhan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang teman dari GBI Rock Magelang, yaitu Pastor Cornelius Sabat. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, yuk persiapkan semua yang kita bisa, berikan konsentrasi yang terbaik, ambil catatan kita, supaya setiap kebenaran firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tapi juga boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat, mari kita mau tinggikan namanya pada hari ini. Kami mau berjalan terus bersamamu Bapa, sebab Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami, apapun kondisi kami. Sebab kasih-Mu yang selalu setia, melindungi dan menopang kami. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu,
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, haleluya. Hanya Kau satu-satunya Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama tinggikan nama-Nya. Engkau Tuhan, Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Jauh setiap kami Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan, haleluya. Biarlah Roh-Mu Tuhan mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah sepenuhi setiap kami, dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau menyampaikan pesan yaitu Spirit Lead atau dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan supaya kita membuka hati firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh diizinkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Allah disampaikan dan kami tangkap, bertumbuh dan berbuah sehingga Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ada sebuah persoalan yang mendesak yang harus diselesaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia. Apa yang terjadi terhadap jemaat yang ada di Galatia? Dan saya tahu bahwa surat di Galatia adalah surat yang paling keras dan kasar, di mana Paulus pernah mengatakan jemaat Galatia itu bodoh. Nah, apa yang terjadi di sana? Bodoh ini bukan berbicara tentang EQ, tapi bodoh sedang berbicara pola pikir yang tidak beres, pola pikir yang tidak sempurna di dalam memandang kebenaran firman Tuhan, memandang Kristus. Sampai akhirnya Paulus berkata, siapa yang mempesona kamu? Mempesona itu artinya menyihir kamu, sehingga kamu mengalihkan kepada korban Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi dalam kondisi jemaat di Galatia? Jemaat di Galatia adalah jemaat yang kembali kepada legalisme atau hukum-hukum yang sebelumnya, yaitu mereka lebih mentaati hukum Taurat daripada menghargai dan mentaati darah Kristus. Dan mereka berbicara bahwa untuk mencapai keselamatan dibutuhkan mentaati hukum Taurat. Dan Paulus gemes banget dengan jemaat yang ada di sana. Nah, hari ini kita berbicara mengenai satu tema yaitu Spirit Lead atau dipimpin roh. Maksudku ialah hiduplah, tadi ayat yang barusan kita baca. Maksudku ialah hiduplah. Kata hiduplah di sini berarti
berperilaku atau kebiasaan atau berjalan seirama atau sesuai. Jadi Paulus berkata bahwa maksudku kamu harus seirama, berjalan bersama-sama, berperilaku sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntunan roh. Nah, jemaat di Galatia adalah jemaat yang lekas berbalik dari Injil. Keselamatan mereka pikir hanya bisa dilalui oleh hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 bagian penting yang saya hendak sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan berjalan dalam roh. Yang pertama, orang yang berjalan atau dipimpin oleh roh adalah orang yang hidup dalam kemerdekaan. Jadi poin yang pertama adalah orang yang dipimpin, orang yang berjalan dalam roh adalah orang yang hidup dalam apa? Kemerdekaan. Nah, Galatia pasal 5 ayat 18 berkata begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin, ada kata di sana, oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, tetapi kalau roh Allah memimpin kalian, maka kalian tidak dikuasai oleh hukum agama. Nah, menarik sekali bahwa hukum Taurat diterjemahkan hukum agama. Banyak orang pada zaman itu mentaati hukum Taurat, tetapi hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Kata dipimpin menggunakan kata ago yang artinya adalah to lead, artinya adalah take with one, artinya adalah to guide, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memimpin, membawa seseorang dan menuntun. Karena itu Paulus menggunakan kata tawanan roh dalam kitab Kisah Para Rasul. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang dipimpin roh, hidup kita harus dalam kemerdekaan. Orang yang hidup dalam kemerdekaan adalah melayani bukan karena tekanan, melayani bukan karena paksaan, melayani bukan hanya sekedar jadwal, ibadah bukan karena sungkan dengan pemimpin, dengan gembala, memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan bukan karena ketakutan, takut dihukum, takut kena masalah, takut bangkrut usahanya, takut keluarganya berantakan. Dan pelayanan adalah bagian daripada sukacita. Memberi adalah bagian dari sukacita. Mengasihi sesama komunitas dalam gereja dengan penuh sukacita. Itu namanya kemerdekaan. Orang yang merdeka itu orang yang paling luar biasa. Orang yang bebas dari semua ikatan. Nah, jemaat Galatia mengikatkan dirinya dalam aturan-aturan agama. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, dikuasai oleh hukum agama. Bayangkan orang yang mengenal Tuhan tapi masih dikuasai hukum agama, biasanya selalu berpikir kamu seperti ini karena kamu tidak melakukan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hidup dalam kemerdekaan. Jadi karena Yesus datang sudah memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia menjadi tawanan roh. Artinya tawanan roh itu orang yang diikat oleh roh. Nah, satu kali dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 dia menyatakan itu. Dan dia nurut dengan Roh Kudus kalaupun dia ditawan. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, satu kali saya akan dibawa ke Yerusalem. Untuk apa? Yang saya tahu di Yerusalem akan ada penderitaan dan penganiayaan. Itu kata Paulus. Tapi Paulus tidak gentar. Paulus tidak takut. Paulus justru bersukacita karena dia menjadi tawanan roh. Seandainya itu mungkin kita mikir 2-3 kali. Kalau di depan ada bencana, ngapain saya harus melangkah ke depan? Tapi Paulus tidak demikian. Paulus melakukan itu dengan penuh sukacita. Ketika di Yerusalem ada terjadi penderitaan penganiayaan, tapi Paulus sebagai tawanan roh, dia hidup dalam kemerdekaan, dia hidup dalam ketidaktakutan, dia tidak cemas, dia tidak khawatir karena Roh Kudus yang menuntun dia. Hidup dalam kemerdekaan. Jadi pastikan saudara melayani dengan penuh sukacita dan kemerdekaan. Tidak ada tekanan, tidak ada kemarahan, tidak jengkel, tidak mudah menggerutu, tidak mudah putus asa. Kalau ditegur pemimpin,
kita legowo, kita belajar buka hati untuk memperbaiki semua sisi di mana kita masih kurang. Kalau ada pemimpin atau orang yang masih menegur kita, percayalah mereka masih mengasihi dan sayang kepada kita untuk kemajuan hidup saya dan saudara. Jadi orang yang dipimpin roh, orang yang hidup dalam kemerdekaan. Apakah saudara sudah memberi dengan penuh kemerdekaan? Apakah saudara sudah melayani dengan penuh kemerdekaan? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita. Mari kita belajar bersama-sama. Hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kebebasan. Kebebasan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kebebasan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, orang yang dipimpin roh, orang yang hidup dalam kemerdekaan. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang dipimpin roh adalah orang yang menghasilkan buah dalam hidupnya. Dalam konteks ini adalah buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya ialah, lihat ya, orang-orang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya ialah, ada hasil. Orang yang dipimpin oleh roh Allah itu ada hasil. Hasilnya apa? Mereka saling mengasihi, mereka gembira. Orang yang dipimpin roh Allah mukanya tidak pucat, tidak sedih. Orang yang bergembira, orang yang mempunyai ketenangan hati. Orang yang dipimpin roh Allah, orang yang punya ketenangan hati, tidak gerusa-gusu, tidak hatinya itu mudah galau, gelisah. Orang yang dipimpin roh Allah menghasilkan mereka sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Mereka setia. Mereka rendah hati. Dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama. Sekali lagi kalimat ini. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Nah, kata buah di sini bukti bahwa pohon itu sehat. Ya, kata buah berasal dari kata Yunani karpos. Karpos itu adalah kata tunggal, ya. Hanya pribadi Roh Kudus yang mengerjakannya. Karena itu dipakai kata karpos atau buah. Tidak dipakai kata buah-buah. Nah, banyak hamba Tuhan keliru mengkhotbahkan kata ini, yaitu saya sering mendengar mereka berkata, jadi buah-buah roh. Tidak tepat. Yang tepat adalah buah roh. Karpos tunggal. 1 buah, 9 rasa. Nah, kapan rasa sabar itu berlaku? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Dan disitulah kesabaran kita diuji. Berbuah enggak? Atau kita buahnya jengkel? Atau buahnya marah? Orang yang menyinggung kita, apakah kita akan tetap sabar? Kalau kita tetap sabar, Anda sedang menghasilkan buah. Kapan buah kasih itu hadir? Ketika kita melihat orang yang juga menjengkelkan kita, orang yang butuh dikasihani dan kita turut berempati dan simpati untuk mengasihi mereka. Kapan buah penguasaan diri itu hadir? Ketika kita disinggung orang, apakah kita marah, jengkel, emosi, membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau kita tetap menguasai diri kita? Ketika kita menguasai diri kita, itulah buah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, buah itu sangat penting di hadapan Tuhan dan orang-orang tentunya. Mengapa? Yang pertama, bahwa pohon yang berbuah adalah pohon yang produktif. Sekali lagi, pohon yang berbuah adalah pohon yang produktif. Kalau pohon itu berbuah, itu menunjukkan bahwa dia sedang memproduksi sesuatu. Kekristenan sama. Kalau kekristenan itu nggak berbuah, dia sedang mandul, dia sedang impoten. Jangan jadi Kristen yang mandul, tidak menghasilkan apapun. Baik buah dalam karaktermu, dalam buah roh, maupun buah jiwa-jiwa. Jangan jadi Kristen yang tidak berbuah. Buah itu menunjukkan bahwa pohon itu produktif. Dan sesuatu yang produktif itu disukai Tuhan. Disukai manusia. Seandainya Bapak Ibu Saudara menanam tomat, Anda pasti menghasilkan ada buah tomat di dalam.
Ketika buah tomat itu banyak sekali, yang terjadi adalah sebagai penanam buah tomat, pohon tomat, kita akan begitu berbangga dan berbahagia. Ketika buahnya semakin banyak, semakin sukacitalah kita. Kenapa? Karena pohon itu produktif. Pohon yang berbuah, yang kedua itu memuaskan tuannya. Tentunya kepuasan oleh sang penanam itu ditentukan dari buahnya. Tidak mungkin dia menanam kelengkeng, cuman daunnya saja, dan si bos, si petani berkata, puji Tuhan, kelengkengnya berdaun lebat. Hanya orang konyol yang menanam pohon berbuah, tapi ketika daunnya yang lebat dan buahnya nggak muncul, dia berbahagia. Memuaskan tuannya. Apakah kita ini memuaskan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus? Kalau pengen memuaskan hatinya Tuhan Yesus, jadilah Kristen yang berbuah. Jangan jadi Kristen yang mandul. Jangan jadi Kristen yang impoten. Kristen yang menghasilkan buah dalam hidup. Penuh sukacita, penuh kesabaran, penguasaan diri. Dengar baik-baik, hukum itu tidak ada yang menentang. Agama manapun tidak akan menentang. Kalau Anda pengen jadi Kristen yang menyenangkan hati Tuhanmu, ayo kita berbuah. Bawa jiwa ke gereja. Bawa orang-orang yang belum bertobat untuk mengenal Yesus. Teman-temanmu yang jauh dari Tuhan, jangkau mereka. Anda akan menyenangkan hati Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Tuhanmu disenangkan, ketika Tuhanmu disenangkan, ketika Tuhanmu dibahagiakan, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia akan memberikan apa yang menjadi pergumulan dalam doa Anda. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Yang ketiga, pohon yang berbuah itu pohon yang tidak terancam. Ya, pohon yang berbuah itu tidak terancam. Pernahkah saudara membaca kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus pernah mengutuk pohon ara karena nggak berbuah? Pohon yang berbuah tidak terancam oleh Tuhan. Pohon yang berbuah sebaliknya dipuji Tuhan, disayangi Tuhan. Kalau pohon itu tidak berbuah, dia sedang ada dalam ancaman. Ancamannya apa? Ditebak, dipangkas, dipruning, dibuat, dicabut, dibakar. Wow, mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kalau Anda pengen hidupnya tidak terancam oleh Sang Tuhan, berbuah. Mari sepakat kita menghidupi hidup Kristus dengan hidup damai dengan semua orang. Ya. Buah roh itu satu buah 9 rasa. Itu seperti ibarat sebuah rantai yang tersambung dan tidak terputus. Kalau saudara punya kasih, saudara tentunya akan punya sukacita. Kalau saudara punya sukacita, tentunya saudara akan punya damai sejahtera. Kalau saudara punya damai sejahtera, saudara akan menghasilkan kesabaran. Kalau saudara punya kesabaran, saudara akan menghasilkan kemurahan. Kalau saudara punya kemurahan dan kebaikan, saudara akan menghasilkan kesetiaan. Orang yang punya kesetiaan, dia akan punya kelemah lembutan. Orang yang punya kelemah lembutan, dia akan punya penguasaan diri. Jadi mari kita belajar orang yang menghasilkan buah. Itu bukti kalau kita ini dipimpin oleh Roh. Yang pertama, orang yang dipimpin Roh adalah orang yang hidup dalam kemerdekaan. Yang kedua, orang yang dipimpin Roh adalah orang yang menghasilkan buah atau buah Roh. Yang ketiga, orang yang dipimpin Roh adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa yang datang? Roh, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin. Ada kata di sana memimpin. Memimpin siapa? Kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran itu bukan apa, tetapi siapa. Kebenaran berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Kata kebenaran di sini adalah kata aletheia, yang artinya hal yang sungguh-sungguh nyata atau mutlak. Jadi ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi mutlak. Dan kalau kita berbicara kebenaran, bukan apa itu kebenaran, tapi siapa itu kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, dia berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menyebut dirinya jalan dan kebenaran. Artinya ada jalan yang salah. Kalau ada jalan benar, ada jalan yang salah. Yesus menyebut dirinya jalan kebenaran. Karena itu saya sangat mempercayai bahwa jalan ke surga itu satu-satunya lewat Yesus. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup atau sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan dan kebenaran. Bukan hanya jalan Yesus. Yesus itu kebenaran. Karena mungkin ada jalan juga yang tidak benar. Ada jalan yang menuju kepada kebinasan. Ada jalan yang menuju kepada kesalahan. Orang yang dipimpin Roh adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, memastikan diri kita hidup dalam kebenaran setiap hari. Yohanes 8:32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dan kebenaran akan memerdekakan. Bapak, Ibu, siapa yang sanggup memerdekakan kita? Yesus. Tindakan kita, legalitas kita, kita mentaati hukum agama, tidak sanggup membenarkan kita. Agama lain mengajarkan untuk melakukan sesuatu supaya hidup dalam kebenaran. Mengerjakannya. Tapi dalam kekristenan adalah menyatu dengan sang kebenaran. Itu yang paling penting. Yohanes 17:17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus atau firman, sang firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang selalu pengen menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Perkataannya, tindakannya, perbuatannya, pelayanannya, semuanya all about Christ. Semuanya untuk Kristus. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang tidak mudah terintimidasi dengan apapun. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang senantiasa melakukan apa yang benar. Apa yang benar? Firman Tuhan. Orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya semakin dibenarkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin hari semakin rajin merenungkan firman. Membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu saudara akan dimerdekakan. Karena itu saudara akan menjadi pribadi yang bukan hanya dimerdekakan, tapi dibenarkan. Di luar sana ada prinsip bahwa orang yang dibenarkan adalah orang yang melakukan kebenaran. Tapi dalam kekristenan, orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan disebut orang benar. Ketika posisi kita sudah benar oleh Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sudah benar oleh Tuhan, maka tanggung jawab yang kedua adalah melakukan kebenaran. Posisi pertama ketika kita percaya Yesus dibenarkan, tapi kita tidak cukup berhenti pada posisi dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kita melakukan kebenaran yaitu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran yaitu firman Tuhan?
kalau kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus membaca, merenungkan. Setelah kita merenungkan, melakukan. Maka yang kedua disebut adalah kita disebut orang benar. Orang yang benar, orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dibenarkan menjadi pelaku kebenaran secara konsisten dan persisten. Bukan angin-anginan jadi Kristen. Besok rajin, lusa loyo. Ya, menjadi Kristen yang seperti ilalang, seperti Petrus sebelum sungguh-sungguh bertobat. Angin ke sana, dia ke sana, angin ke sana, dia ke sana. Dia tidak menjadi pribadi yang kuat seperti orang yang berdiri di atas batu karang yang teguh atau kokoh. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran. Mari kita sama-sama hidup dalam kebenaran. Ingat baik-baik, kebenaran bukan karena diri kita. Kebenaran karena firman yang kita hidupi. Sudahkah kita hari-hari ini dalam masa pandemi ini hidup dalam kebenaran? Sebuah survei mengejutkan di Cina dan di Korea di masa stay at home bukan menjadi strong from home. Stay at home lebih banyak perceraian di sana. Bahkan saya pernah membaca surat kabar di media online dalam masa belajar di rumah. Siswa-siswi atau pelajar Jepang itu malah hamilnya meningkat. Cukup konyol memang. Seharusnya masa-masa di rumah adalah masa-masa di mana kita ini menjadi kuat. Ya, kita menjadi perkasa. Para pria di Jepang menjadi frustasi. Pria-pria di Jepang itu lebih suka hidupnya dihabiskan di kantor. Nah, hari-hari ini mereka harus stay at home. Mereka menjadi orang paling frustasi. Nah, Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kebenaran tidak mudah diombang-ambingkan. Tidak mudah digoda oleh suara-suara yang bukan datangnya dari Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia bukan hanya berdiri dalam kebenaran, tapi dia melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran. Ayat yang terakhir, Roma pasal 8, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, sebuah orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut di sini oleh Rasul Petrus dalam Roma 8 ayat 14 adalah anak Allah. Anda pengen jadi anak Allah? Pastikan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak adalah seseorang yang berhak menerima warisan, legacy. Kalau saudara ingin mendapatkan warisan ilahi, warisan yang datangnya dari Roh Allah itu sendiri, warisan surgawi, pastikan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Karena ayat tadi berkata orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Seorang anak akan mendapatkan warisan. Nah, syaratnya apa? Dipimpin oleh Roh. Dipimpin itu mengikuti. Paulus itu jadi contoh yang nyata. Ketika Roh Allah berkata, kamu jangan pergi ke Asia. Dia manut, sudah. Dia tidak menginjil ke Asia. Padahal menginjil itu kan sebuah keharusan. Menginjil adalah sebuah tanggung jawab. Menginjil adalah sebuah kebahagiaan. Tapi Paulus lebih nurut siapa yang memerintahkan. Roh mencegah dia pergi ke Asia. Dia nurut. Bukankah menginjil ada tanggung jawab yang luar biasa? Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan berkata gini, jangan khotbah dulu. Khotbah kan mulia. Jangan pelayanan dulu. Pelayanan kan mulia. Kamu coba berhenti dulu. Kamu coba merenungkan kebaikan Tuhan. Berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Kadang kita melakukan A, B, C, D. Dia pikir semua yang kita lakukan adalah pimpinan roh. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun itu dalam konteks melayani Tuhan. Bukankah Paulus
pengen penginjilan ke Asia, itu pun dicegah oleh roh. Sebaliknya, seperti ayat-ayat sebelumnya saya bahas bahwa ketika Paulus harus diperintahkan, sekali lagi, Paulus diperintahkan ke Yerusalem akan mengalami penderitaan. Itu juga adalah tuntunan roh. Seharusnya Paulus menolak. Tapi Paulus adalah pribadi yang menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi orang yang dipimpin roh Allah. Dan dia disebut menjadi anak Allah. Akhirnya apa saudara? Akhirnya dia nurut. Sekalipun akhirnya hidupnya mengalami kesakitan, penderitaan, bahkan kematian di Yerusalem. Orang yang dipimpin roh tidak lagi mempedulikan keegoisannya. Orang yang dipimpin roh tidak lagi mementingkan kepentingannya. Orang yang dipimpin roh mementingkan kepentingan roh yang tinggal dan hidup di dalam. Pastikan hari-hari ini, saudara, masa-masa yang tidak mudah, kita ada di tengah-tengah wabah ini. Tetapi saya percaya, saudara tetap dipimpin roh. Yang pertama saya ulang, orang yang dipimpin roh. Orang yang hidup dalam kemerdekaan. Mari merdeka, bebas, berekspresi. Sekali lagi kalau ibadah, jangan nyunggu disuruh tepuk tangan baru tepuk tangan. Ekspresikan kemerdekaanmu. Tunjukkan kemerdekaanmu untuk Tuhan dan seluruh umat. Orang yang dipimpin roh yang kedua adalah orang yang menghasilkan buah roh. Pastikan perkataan, tindakan, pikiran, apa yang saudara katakan dan apa yang saudara lakukan itu sama, sinkron. Ya, jangan menjadi gajah di belangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Lakukan yang sama seperti apa yang Anda katakan. Satu teladan lebih berharga daripada ribuan ajaran yang kita sampaikan. Berbuah, maka akan menyenangkan Sang Tuhan. Yang ketiga, orang yang dipimpin roh Allah adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Saya berdoa, setiap kita yang mendengar pesan yang sederhana ini, hidup selalu dipimpin roh dalam semua area hidupmu. Keluarga, pendidikan, jodoh, pencarian jodoh, pasangan hidup, pelayanan. Ada yang ada di marketplace, ada di ladang pelayanan, sepenuh waktu. Ada yang sedang membangun usaha, pastikan Anda dipimpin oleh roh. Karena saya percaya ketika Anda dipimpin roh, yang ada adalah sukacita. Tidak ada kecewaan di dalamnya. Tidak ada rasa sakit di dalamnya yang akan kita tanggung berlarut-larut. Karena roh yang menuntun kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan memberikan solusi-solusi yang luar biasa. Bahkan Paulus mengajarkan berdoalah dalam roh. Berdoa dalam roh. Artinya roh kita connect dengan roh Bapa. Roh kita connect dengan surga. Sehingga ketika doa-doa itu dinaikkan, roh itu yang menjerit. Kata Alkitab, kelemahan-kelemahan kita yang sudah tidak sanggup kita ucapkan. Berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh bukan hanya berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam roh adalah roh kita yang berkata-kata dalam seluruh kelemahan. Pastikan hari ini ada sukacita yang melimpah karena Anda dipimpin oleh roh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bagaimana saudara-saudara? Wow banget ya, pasti kita belajar sesuatu tentang apa arti dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya rindu supaya kita bukan hanya sekali lagi menjadi pendengar, tetapi kita semua menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, mari untuk kita tutup ibadah kita akan berdoa juga untuk firman Tuhan dan untuk supaya kuasa Roh Kudus itu betul-betul bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan yang begitu sederhana, yang begitu jelas dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami benar-benar boleh dipimpin Roh Kudus senantiasa. Biarlah Engkau Tuhan boleh memimpin jalan kami Tuhan, dan menjadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang mengalami peningkatan demi peningkatan. Supaya orang lain bisa melihat ada Kristus yang begitu nyata melalui kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, biarlah
Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun kami berada. Biarlah kerajaan Tuhan semakin dilebarkan melalui kehidupan kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sudah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.